Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar pada hari ini saudara? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Wow, kita sudah hampir masuk di penghujung minggu. Luar biasa penyertaan Tuhan buat kita. Tidak terasa saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Nah saudara, pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang sudah saya bagi buat saudara kemarin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Pagi hari ini kami mau buka hati bagi Engkau. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar roh hikmat dan wahyu turun buat kami. Pengertian-pengertian yang baru turun buat setiap kami. Sehingga kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Terpuji nama-Mu, berbicara ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kemarin kita belajar tentang datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam hidup kami seperti di sorga. Ya, kita sedang berbicara tentang surrender, berserah kepada kehendak Allah. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kehendak bebas manusia. Saudara, ada banyak orang yang merasa bahwa wah, hidup ini ya suka-suka saya dong, ya. Hidup ini ya suka-suka saya. Saya yang punya hidup, saya yang bekerja, saya yang berusaha, saya yang makan, ya suka-suka saya. Nah, saya mau kasih tahu saudara sebelum kita baca ayatnya, saya mau kasih tahu saudara bahwa hidup kita, kalau kita mengerti akan rencana Allah, kita mengerti akan kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita tahu Dia Tuhan dan Raja yang berdaulat dalam hidup kita, maka kita juga harus tahu bahwa tubuh kita ini bukan punya kita. Hidup kita ini bukan punya kita. Hidup kita ini milik Dia, milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Kita adalah milik kepunyaannya, biji matanya. Kita adalah anak-anaknya. Jadi jangan hidup buat diri sendiri. Mari kita hidup untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-3, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat setiap kita. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Nah, saudara, ini adalah cerita tentang kejatuhan manusia pada saat itu. Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, buah pengetahuan. Sementara buah dari pohon itu sebenarnya Tuhan berikan perintah supaya mereka jangan memakannya. Nah, saudara, ini adalah awal dari kejatuhan manusia. Ya, hari ini saya dan saudara lahir ke dunia. Kenapa kita dikatakan bahwa tidak ada manusia yang berbuat baik seorang pun tidak? Itu semua adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sejak saat itu, kalau saudara baca dengan teliti, mulai dari Kejadian pasal yang ke-3, ya, maka kemampuan manusia semakin merosot, saudara. Kemampuan manusia semakin merosot. Nah, saudara, hari ini ada banyak penyakit, hari ini ada banyak bencana, hari ini ada banyak hal yang terjadi, peperangan dan lain sebagainya. Itu adalah akibat dari kejatuhan manusia. Karena firman Tuhan berkata, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata dosa sendiri sebenarnya punya pengertian, yaitu meleset, tidak sesuai dengan tujuannya. Itu dosa. Nah, apa hubungannya dengan keinginan? Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang saudara baca tadi ayatnya, saudara melihat di situ, sebelum mereka memakan buah itu, mereka memang sudah telanjang, tapi mereka belum mengetahuinya. Mereka belum memiliki pengertian bahwa mereka telanjang. Bukan berarti mereka bodoh, saudara. Tapi itu berbicara tentang mereka tulus. Mereka apa adanya, mereka terbuka, mereka jujur di hadapan Tuhan tanpa ingin menutupi apa-apa di hadapan Tuhan. Mereka tidak perlu menutupi apa-apa di hadapan Tuhan karena mereka hidup bersama dengan Tuhan dan di dalam kemuliaan. Mereka punya kemuliaan Allah. Dan sebenarnya mereka bukan gak punya kehendak, mereka punya kehendak bebas.
Mereka punya kehendak bebas dalam taman itu, sehingga mereka memberi nama kepada binatang-binatang. Luar biasa bukan? Adam memberi nama kepada gajah, jerapah, ayam, dan lain sebagainya. Adam punya kuasa pada saat itu. Tapi saudara lihat, ketika dosa masuk ke dalam manusia, kehendak bebas tetap ada, tapi manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan gambar Allah. Ya, gambar Allah dalam diri manusia itu rusak, saudara. Sehingga hari ini, kalau kita bicara tentang kehendak bebas manusia hari ini adalah sisa-sisa dari keinginan-keinginan manusia yang sangat erat hubungannya dengan pemuasan keinginan pribadinya. Ingin memuaskan keinginan dagingnya, menutupi kesalahan-kesalahannya, menutupi dosanya. Itu kehendak bebas. Saya kasih contoh buat saudara. Mungkin kita seringkali tidak menyadari hal ini. Kalau kita ada dalam satu situasi, kita foto selfie sama-sama dengan teman-teman kita yang lain-lain gitu ya. Ketika foto udah selesai, yang duluan kita lihat foto siapa? Pasti foto diri sendiri. Kita nggak peduli orang lain dalam foto itu terlihat oke, tapi kalau kita nggak oke, kita akan minta difoto lagi. Saudara, kecenderungan manusia, kehendak bebas manusia, itu adalah berhubungan dengan pemuasan keinginan. Jadi kita bisa berkata bahwa kehendak bebas manusia itu sebenarnya nggak ada yang baik, saudara. Termasuk orang yang sedang saudara nonton hari ini. Kebaikan-kebaikan kita itu sangat jauh dari yang namanya kata tulus. Oke, kita bisa sabar beberapa waktu. Oke, kita bisa memberi dengan tulus, memberi salam, memberi maaf. Kita bisa memberi senyuman dengan tulus kepada orang yang mungkin hidup baik dengan kita. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak baik, atau orang yang sengaja ngerjain kita, atau orang yang ingin bercanda kelewatan dengan kita, masih bisakah kita tulus terhadap mereka? Masih bisakah kita tersenyum dengan tulus kepada mereka? Masih bisakah kita memberi salam dengan tulus kepada mereka? Saya harus bilang pada saudara, itu sangat sulit. Bahkan ada orang yang memang gak mampu untuk melakukan hal itu. Itu bukti, saudara, bahwa keinginan bebas manusia itu memang gak ada yang baik. Makanya dalam konteks berdoa yang kita baca kemarin, ya, dalam Matius pasal yang ke-6, Yesus berkata, biar kehendakmu yang terjadi dalam kehidupanku seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi dalam hidupku seperti di sorga. Karena kalau kita tidak minta kepada Bapa bahwa kehendaknya itu terjadi, telinga kita harus mendengar bahwa hey, dalam hidupmu ada kehendak yang lebih penting, yang lebih mulia, yang lebih baik, bahkan yang sempurna yang harus terjadi. Bukan kehendak-kehendak kita. Karena kehendak bebas kita, itu semua berhubungan dengan dosa. Kita suka yang menyenangkan tubuh kita. Kita suka yang menyenangkan mata kita. Kita suka yang menyenangkan perut kita. Semua berhubungan tentang diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, saudara, sebenarnya keinginan-keinginan kita, itu untuk apa sih? Oke, kita belajar supaya pintar. Terus supaya apa? Supaya kita mau bantu orang lain, supaya kita bisa tolong orang lain. Saudara yakin? Ya, ada banyak orang yang ketika diberikan suatu jabatan tertentu, diberikan suatu kepercayaan tertentu, belum tentu bisa bertahan. Mungkin bisa bertahan dalam beberapa waktu. Tapi setelah diuji, maka kita akan melihat, ya, kita telah melihat ada banyak orang yang tidak pernah mampu untuk bertahan di situasi-situasi itu. Ada aja yang jatuh, ada aja yang salah. Itu bukti, saudara, bahwa kebaikan kita nggak akan pernah bisa menang dengan mengandalkan kemauan-kemauan sendiri. Makanya dari kemarin saya bilang sama saudara, keinginan itu datang ke hadapan Allah, itu bukan datang dari emosional kita, tapi itu datang dari pengenalan kita akan Tuhan. Kemauan kita untuk beribadah, kemauan kita untuk menolong orang lain, kemauan kita untuk melakukan hal yang baik, itu bukan datang dari diri kita, karena dari diri kita sendiri. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik dari diri manusia. Itu firman Tuhan yang berkata bahwa semua manusia telah berdosa. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita hari ini bisa punya kerinduan tuh datang cari Tuhan.
Kalau kita hari ini bisa punya kerinduan melayani, kita hari ini bisa punya kerinduan mendengarkan renungan, kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Saudara dengarkan baik, itu adalah karya Allah, Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Itu adalah karya Tuhan dalam kehidupanmu. Seperti dalam Filipi 2 ayat 13 bilang, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik keinginan maupun pekerjaan sesuai dengan kerelaannya. Jadi hari ini kita mengerti bahwa jangan mengandalkan kehendak bebas. Jangan mengandalkan free will kita. Karena free will kita itu dekat sekali hubungannya dengan dosa. Bahkan free will kita itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pemuasan keinginan-keinginan kita. Mari kita utamakan kehendak Allah. Berdoalah untuk permohonan-permohonan saudara. Tapi jangan lupa, di atas semuanya itu, utamakan, minta, Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Amin saudara. Saya berdoa supaya apa yang pagi hari ini saya bagikan menjadi berkat buat saudara. Sehingga kita tidak lagi terlalu bangga dengan kehendak bebas kita. Karena kita tahu kehendak bebas kita itu menuju kepada kebinasaan saudara. Itu adalah sisa-sisa kejatuhan. Tapi kita hidup dalam kehendak Allah. Dan setiap hari kita belajar untuk melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hikmat, terima kasih buat pengertian. Hamba-Mu berdoa, berkati umat-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini, biar kami dituntun. Datanglah kerajaan-Mu, dan terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu kehendak-Mu yang sempurna itu, yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Kami dengan kemampuan kami sendiri gak mampu Tuhan. Kami dengan kehebatan kami sendiri, kami nothing Tuhan. Tapi kami berdoa karena ada kehendak Allah yang sempurna terjadi dalam hidup kami. Lebih daripada keinginan-keinginan dan permohonan-permohonan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.